Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ubedillah dari Prodi Manajemen dengan NIM 892250198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wajah Sakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, yang pertama yaitu asumsi dasar individu. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 asumsi dasar individu. Yang pertama, lengkap atau completeness. Lengkap atau completeness, konsumen dapat membandingkan dan memperingkatkan semua kemungkinan kombinasi konsumsinya. Dari 2 kombinasi A dan B misalnya, konsumsi mungkin lebih suka atau prefer A daripada B atau B daripada A, atau memiliki preferensi yang sama atau indifferent terhadap keduanya. Yang kedua yaitu transitif. Transitif berarti jika seorang konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka ia juga akan lebih suka A daripada C. Dengan kata lain, transitif menekankan pada konsistensi konsumen. Yang ketiga yaitu banyak lebih baik daripada sedikit. Barang diasumsikan selalu dibutuhkan, sehingga konsumen selalu lebih menyukai banyak barang daripada sedikit barang. Dengan kata lain, konsumen tidak pernah terpuaskan, banyak selalu lebih baik, bahkan meski hanya sedikit lebih baik. Yang terakhir yaitu tingkat substitusi marginal yang menurun atau diminishing marginal rate of substitution, yaitu ketika konsumen mendapatkan lebih banyak barang X, jumlah barangnya yang dikorbankan untuk mendapatkan barang X semakin menurun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah representasi grafis dari preferensi konsumen yang menunjukkan kombinasi berbagai barang atau layanan yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Setiap kurva indiferensi menunjukkan berbagai tingkat utilitas yang sama, yang berarti bahwa konsumen akan memiliki preferensi yang setara antara kombinasi barang atau layanan di sepanjang kurva. Nah, mengapa kurva indiferensi tidak saling berpotongan? Karena kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan karena memiliki sifat dasar yang disebut dengan asumsi ordinalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa urutan kurva indiferensi lebih penting daripada bentuk atau ukurannya. Dengan kata lain, kita hanya dapat membandingkan tingkat kepuasan relatif antara dua kurva indiferensi, bukan mengukur atau membandingkan tingkat kepuasan absolut. Selain itu, jika kurva indiferensi saling berpotongan, hal ini akan menyebabkan ketidakberlanjutan dan inkonsistensi dalam preferensi konsumen. Hal ini akan menyulitkan analisis ekonomi dalam memahami dan memodelkan preferensi konsumen serta memprediksi perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal dua barang atau marginal rate of substitution atau MRS adalah ukuran sejauh mana seorang konsumen bersedia mengorbankan satu barang untuk mendapatkan tambahan unit lain dari barang lainnya dan tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Rasio barang di sisi lain mengacu pada rasio harga atau biaya relatif antara dua barang tersebut. Mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut? Agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Untuk mencapai kepuasan maksimal, konsumen harus mengalokasikan pendapatan mereka sedemikian rupa sehingga MRS atau tingkat substitusi marginal antara dua barang adalah sama dengan rasio harga atau harga relatif barang-barang tersebut. Jika MRS atau tingkat substitusi marginal lebih rendah daripada rasio harga relatif, konsumen dapat meningkatkan kepuasan mereka dengan mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk membeli barang A daripada barang B. Jadi, agar konsumen mencapai kepuasan maksimal, MRS atau tingkat substitusi marginal harus sama dengan rasio harga relatif. Hal ini mencerminkan keseimbangan optimal dalam alokasi sumber daya dan memastikan bahwa konsumen tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan mereka dengan mengubah alokasi konsumsi antara dua barang tersebut. Selanjutnya, apa itu ceteris paribus?
Istilah ceteris paribus adalah frase Latin yang secara harfiah berarti dengan faktor lain tetap sama atau dalam keadaan lainnya konstan. Ceteris paribus digunakan dalam analisis ekonomi untuk memfokuskan perhatian pada hubungan kausal antara dua variabel tertentu sambil mengabaikan efek perubahan faktor lain yang memungkinkan mempengaruhinya. Ceteris paribus memudahkan penyederhanaan analisis dan memungkinkan fokus pada hubungan yang diinginkan tanpa memperhitungkan kompleksitas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil. Dalam analisis permintaan dan penawaran, ceteris paribus dapat digunakan untuk mengasumsikan bahwa faktor-faktor seperti harga barang, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan faktor lainnya tetap konstan sementara mempelajari hubungan antara perubahan harga dan jumlah permintaan atau penawaran. Nah, fungsi produksi jangka panjang, jangka pendek. Fungsi produksi jangka panjang adalah dua konsep yang digunakan dalam analisis ekonomi untuk memahami hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan fungsi produksi jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama yaitu horizon waktu. Pada fungsi produksi jangka pendek, fungsi produksi jangka pendek mempertimbangkan horizon waktu yang relatif pendek. Pada jangka pendek, setidaknya satu input produksi dianggap tetap atau tidak dapat diubah. Sedangkan pada fungsi produksi jangka panjang, melibatkan horizon waktu yang lebih lama di mana semua input produksi dapat diubah. Dalam jangka panjang tidak ada faktor produksi yang dianggap tetap atau tidak dapat diubah. Perusahaan dapat mengubah skala produksi mereka dengan menyesuaikan semua input produksi termasuk modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang kedua, elastisitas skala. Pada fungsi produksi jangka pendek, seringkali memiliki elastisitas skala yang terbatas, berarti bahwa kenaikan proporsional dalam input tidak akan menghasilkan kenaikan proporsional dalam output, karena setidaknya satu input dianggap tetap terdapat batasan pada sejauh mana peningkatan skala produksi dapat meningkatkan output. Sedangkan pada fungsi produksi jangka panjang, memungkinkan elastisitas skala yang lebih besar. Perusahaan dapat mengubah semua input produksi dan mengukur respon output terhadap perubahan proporsional dalam input. Berarti bahwa peningkatan skala produksi dapat menghasilkan kenaikan proporsional dalam output. Yang ketiga yaitu perencanaan investasi dalam produksi jangka pendek, memberikan panduan mengenai alokasi input yang optimal dalam jangka waktu terbatas di mana setidaknya satu input dianggap tetap, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional dan pengelolaan sumber daya yang ada. Sedangkan produksi jangka panjang lebih berkaitan dengan perencanaan investasi dan keputusan jangka panjang mengenai ukuran pabrik, teknologi produksi, alokasi input yang optimal, serta memilih skala produksi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Selanjutnya, produk marginal. Produk marginal adalah perubahan output yang dihasilkan oleh penambahan satu unit input tambahan. Dalam jangka pendek, produk marginal dapat mengalami peningkatan dan kemudian penurunan. Hal ini disebabkan oleh konsep-konsep seperti hukum pengurangan hasil yang berkurang dan produktivitas, faktor produksi yang tidak sepenuhnya fleksibel dalam jangka pendek. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek. Yang pertama, hukum pengurangan hasil yang berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa ketika faktor produksi ditambahkan ke faktor-faktor produksi lainnya yang tetap, produk marginal akan meningkat pada awalnya, namun akan mengalami penurunan seiring penambahan unit yang lebih banyak. Yang kedua, kapasitas terbatas dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi dianggap masih tetap dan tidak dapat diubah. Misalnya dalam jangka pendek, kapasitas produksi fisik pabrik atau mesin mungkin sudah mencapai batas maksimumnya. Ketika input lain seperti tenaga kerja ditambahkan, akan ada peningkatan dalam penggunaan input tersebut, yang mengarah pada peningkatan produk marginal pada awalnya. Namun, seiring dengan waktu, faktor-faktor tetap tersebut menciptakan batasan fisik dalam peningkatan output dan karenanya produk marginal mulai turun. Yang terakhir, spesialisasi dan efisiensi.
Pada awalnya dengan penambahan unit tambahan, spesialisasi dan efisiensi dapat terjadi. Ketika pekerjaan dibagi menjadi tugas yang lebih kecil, pekerja dapat mengembangkan keahlian dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ini dapat menghasilkan peningkatan produk marginal pada awalnya, namun seiring dengan penambahan lebih banyak unit, efek spesialisasi dan efisiensi dapat mulai berkurang dan produk marginal akan menurun. Nah, kurva isokuan. Kurva isokuan adalah representasi grafis dari kombinasi input yang menghasilkan tingkat produksi yang sama atau jumlah produk yang sama. Iso berarti sama dan kuan berarti produksi atau output. Dalam konteks produksi, kurva isokuan menunjukkan semua kombinasi input menghasilkan tingkat produksi yang konstan. Nah, dapatkah disebut kurva isokuan memiliki kemiringan atas? Pada elastisitas substitusi yang positif atau kemiringan atas, jika input produksi bersifat substitusi positif, maka kurva isokuan akan memiliki kemiringan ke atas. Ini berarti bahwa perusahaan dapat menggantikan satu input dengan input lainnya dalam tingkat yang lebih tinggi dan tingkat produksi tetap konstan. Sedangkan elastisitas substitusi yang negatif atau kemiringan ke bawah, jika input produksi bersifat substitusi negatif, maka kurva isokuan akan memiliki kemiringan ke bawah. Ini berarti bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan kombinasi input yang sama atau seimbang untuk mencapai tingkat produksi yang sama. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menggantikan satu input dengan input lainnya dalam tingkat yang lebih tinggi tanpa mengurangi tingkat produksinya. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal. Asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 1600 dikurang 125P, sedangkan penawaran QA sama dengan 440 ditambah 165P. Nah, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Harga dan kuantitas keseimbangan dari QD sama dengan QS, 1600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Kita pindah ruas saja, 1600 dikurang 440 sama dengan 1160 sama dengan, kita pindah ruas juga yang minus 125 ditambah 165P, jadi minusnya jadi plus, yaitu 125P ditambah 165P sama dengan 290. Nah, kita bagi 1160 dibagi 290P menghasilkan P sama dengan 4, Q-nya sama dengan 1100. Nah, berikut adalah contoh grafik dengan hasil yang sudah saya dapatkan. Selanjutnya, hitunglah price elasticity of supply and price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Elastisitas permintaan ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED sama dengan B dikali P per Q, yaitu ED sama dengan minus 125 dikali 4 per 1100 menghasilkan ED sama dengan 0,45, sedangkan elastisitas penawaran ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED sama dengan D dikali P per Q, ED sama dengan 165 dikali P per 1100 menghasilkan 0,6. Nah, jelaskan arti price elasticity of supply and price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar 4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Elastisitas permintaan untuk pakaian adalah 0,45, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka terjadi penurunan kuantitas pakaian yang diminta sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian adalah 0,6, yang berarti bahwa setiap peningkatan harga sebesar 1%, maka terjadi peningkatan pula pada kualitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi 4,5 per unit, maka keseimbangan menjadi seperti tabel sebelah. Pada saat harga menjadi 4,5
4,5, jumlah pakaian ditawarkan kini menjadi 1.182,5 unit, sedangkan jumlah permintaannya adalah 1.037,5 unit, sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi. Akibatnya adalah excess supply atau kelebihan produksi. Nah, hitung berapa besar excess supply and excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Pada saat harga pakaian menjadi 4,5, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaian. Besar excess supply tersebut adalah 145, selisih dari kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Nah, di sini selanjutnya yaitu the law of diminishing return. Produk marginal awalnya meningkat ketika lebih banyak input atau katakanlah tenaga kerja yang digunakan, menjaga input lainnya atau katakanlah kapital atau konstan. Di sini tenaga kerja adalah input variabel dan kapital adalah input tetap dalam model 2 input hipotesis. Karena semakin banyak input variabel atau tenaga kerja digunakan, produk marginal mulai turun. Akhirnya setelah titik tertentu, produk marginal menjadi negatif, menyiratkan bahwa unit kerja tambahan telah menurunkan output daripada meningkatkannya. Nah, relationship of marginal product atau MPP with the total product atau TPP, hubungan dapat dijelaskan dalam 3 fase. Yang pertama, awalnya ketika jumlah input variabel meningkat, TPP naik. Pada fase ini MPP juga naik. Yang kedua, karena semakin banyak jumlah input variabel yang digunakan, TPP meningkat pada tingkat yang semakin berkurang. Pada masa ini, MPP mulai turun. Yang ketiga, ketika TPP mencapai maksimum, MPP adalah 0. Di luar titik ini, TPP mulai turun dan MPP menjadi negatif. Nah, berikut rumus dalam the law of diminishing return. Yang pertama, total produksi atau TP sama dengan F dikali K L rata-rata produksi atau average produksi, average produk sama dengan TP dibagi L, marginal produksi MP sama dengan delta TP per delta L sama dengan TP, TP2 dikurang TP1 per L2 dikurang 1, di mana TP adalah total produksi, K adalah barang modal yang dianggap konstan, L adalah tenaga kerja atau karyawan atau buruh. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh tabel the law of diminishing return, yaitu input tenaga kerja langsung atau TL, total output atau TO, MP marginal product, AV average product, yang dimana jika input TL atau tenaga kerja langsung 1, maka total outputnya 1000, marginal produknya 1000, average produknya 1000. Jika tenaga kerja langsungnya berjumlah 2, maka total outputnya 400, marginal produknya 200, dan average produknya minus 600. Jika tenaga kerjanya berjumlah 3, total outputnya 2100, maka marginal produknya 700 dan average produknya 1700. Jika tenaga kerja langsungnya berjumlah 4, total outputnya 2100, maka marginal produknya 525 dan average produknya 1. Jika tenaga kerja langsungnya berjumlah 5, total outputnya 2000, marginal produknya 400, maka average produknya 100. Demikian untuk presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.